Ya, kita mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu hamdan wa nashkuru syukran wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, yang memberikan nikmatnya yang sangat banyak, dan sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di pelajaran tajwid ya, setelah kemarin kita mengambil sifat. Kemarin masih ingat sifat apa aja yang sudah kita ambil? Ya, sifat huruf yang sudah kita ambil apa aja? Rokhawa, bainiyah, hamas, sama jahar ya. Nah, sama syiddah juga. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali, dan ini urutannya sama ya, Bapak, sama kayak di buku tajwid. Tapi isinya Anda tambahkan kembali. Karena kalau di buku tajwid ya isinya kurang ya, cuma secara ringkas saja. Jadi sekarang kita masuk ke isti'la. Isti'la lawannya adalah apa, Bapak? Istifal. Isti'la diingat-ingat aja, suaranya naik, istifal suaranya turun. Ya. Apa yang naik, apa yang turun? Lidahnya ya, Bapak. Lidahnya naik ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la, sedangkan kalau istifal lidahnya ya begitu aja, nggak sampai dinaikkan, terutama bagian belakangnya, pangkal lidahnya ya, Bapak. Nah, di sini untuk pengertiannya, sifat isti'la adalah naiknya pangkal lidah ke arah langit-langit. Ya, pangkal lidahnya yang bagian belakang ya, pangkal lidah. Saat mengucapkan suatu huruf. Nah, di dalam kitab Al-Mufid ditambahkan ya, ketika naik ini disertakan dengan bagian tengah lidah membuat cekungan. Ya, jadi kalau kita gambarkan dia mencekung ya. Nah, di tengah-tengahnya ini suara terkumpul. Di cekungan itu ketika lidah dibuat cekungan, suaranya ngumpul di situ. Oleh karena itu suara menjadi tebal. Nah, keadaannya sifat isti'la dibunyikan dengan cara mengangkat pangkal lidah ke langit sehingga proses ini suara menjadi tebal. Nah, yang perlu diketahui bahwa Pak ya, untuk isti'la ini kalau yang kita dengar atau kita biasa rasakan adalah pengucapan hurufnya dia seperti o ya, misalnya kho, so, do, lo, to, o, lo. Nah, itu jadi kayak kita dengarnya orang Indonesia itu o. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab sendiri atau di dalam pengucapan yang fasih ya Bapak, itu pengucapan hurufnya bukan karena o. Tetapi kenapa dia menjadi suaranya o? Gara-gara itu tadi, pangkal lidah naik. Habis itu ngebuat cekungan. Jadinya dia kayak kedengeran o. Padahal kalau dalam bahasa Arab sendiri nggak ada. O itu nggak ada ya Bapak. Nah, ini dinamakan dengan isti'la. Nah, istilah huruf-hurufnya ada 1 kho, 2 so, 3 bo, 4 lo, 5 to, 6 ko, 7 lo. Ya, ini huruf-huruf yang dibacanya tebal. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan, isti'la bisa diterjemahkan dengan tebal ataupun dengan naik ya, suaranya naik. Nah, di sini ada peringatan ya, Bapak, hati-hati huruf sebelum isti'la terbawa menjadi tebal. Nah, jadi ketika membaca huruf isti'la, terutama ketika huruf isti'lanya ini adalah sukun atau mati, jangan sampai huruf sebelumnya menjadi tebal. Nanti kita lihat ada beberapa contoh yang dia sebelumnya adalah huruf-huruf istifal. Nah, jadi selain dari huruf-huruf ini ya, Bapak, ringkasnya, selain dari huruf-huruf ini, dia adalah istifal, ya, istifal atau turun. Isti'la naik, istifal turun. Nah, jadi di sini ada beberapa latihan ya, Bapak. Kita baca satu persatu aja ya. Kurang jelas ya, kenapa besar lagi sedikit. Ini kali ya. Coba dibaca di baris pertama
Silakan Parian. Dari sini ya, dari kanan. Kita besarkan lagi berarti. Ya. Huruf kho-nya ditebelin lagi. Wanuh, wanuh, wanuh ya. Jangan cuma wanuhri ditebelin ya. Wanuh. Jadi huruf isti'la ini lebih terdengar untuk tebalnya atau naik suaranya ketika dia sukun atau ketika dia tasydid. Itu lebih kedengaran justru. Coba lagi. Bagus. Satu lagi. Bagus. Kita lanjut ke Pak Agung, silahkan. Ya, terus. Yak. Ya. Jadi yang pertama ya, di sini islaha. Nah, ini hati-hati ya. I-nya jangan ikutan tebal. I. Biasanya I jarang tebal ya. Tapi jangan sampai bacanya ils ya, dari I-nya udah tebal. Tapi I-nya biasa aja. I, is ya. Silakan Pak Hamid. Sekali lagi. Huruf do kita kemarin sudah pelajari, dia termasuk huruf rokhawah, bainiyah atau syiddah. Diingat-ingat. Syiddah huruf-hurufnya apa aja? Kalau kita udah hafal huruf syiddah, hafal huruf bainiyah, sisanya rokhawah. Lin, ya. Ajid. Ada? Nggak ada. Do nggak ada ya, diajid kotin bakat. Nah, berarti do termasuk huruf apa? Rokhawah. Berarti dialirkan ya. Fadlullah. Coba dibaca lagi. Bagus. Bagus, Masya Allah. Kita lanjut, Pak Budi. Ulang, harokat. Harokatnya. Bagus. Nah, jadi ya, hati-hati harokatnya ada ya ini ya. Fathah di sini. Fastaghfaru. Nah, tadi bagus ya untuk bacaan Pak Budi di sini. Jadi taknya sesuai. Kadang-kadang ada yang membacanya taknya menjadi tebal. Ya. Nah, tadi sudah sesuai, dibacanya secara tipis. Fastal. Biasanya kalau orang-orang ngelihat huruf isti'la ya, Bapak, terutama ketika dia sukun atau tasydid, dia malah lebih fokus ke huruf isti'lanya yang menyebabkan huruf sebelumnya menjadi tebal. Coba sekarang dilanjut, silahkan. Coba diulang. Nah, ba-nya di sini tipis ya. Batoni. Ya, terus. Bagus. Ya, jadi ya tadi ya untuk Mas Agudin di sini seperti yang Anda bilang tadi ya. Ba-nya di sini termasuk huruf isti'la atau istifal? Ba-nya. Istifal ya. Isti'la huruf-hurufnya singkat, khusso, dogtin, qil. Nah, enggak termasuk di dalamnya ada huruf ba, maka ba-nya di sini menjadi istifal. Jadinya tipis atau tidak tebal ya, Bapak. Jadi jangan sampai membacanya botoni. Nah, tipisin aja kayak ngucapin ba biasa, abata saja. Nah, jadi batoni. Hati-hati ya, Bapak. Ya, jadi itu ya Bapak untuk huruf berikutnya nanti bisa dilatih lagi atau Anda jelaskan aja. Di sini wa aqbala ya qilalahum. Nah, sama ya di sini huruf dha dialirkan atau suaranya terhenti Bapak? Dha.
dialirkan ya. Jadi ketika mengucapkan dha sekali dia tebal, habis itu dialirkan juga. Au lama. Jangan lama keliru ya. Coba kita coba bareng-bareng. Lamu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Lamu. Ya, dialirkan ya. Bapak jangan sampai terputus ya bacaannya. Coba kita lanjut. Walila. Bagus ya, Bapak. Nah, jadi itu untuk huruf-huruf isti'la. Sedangkan huruf istifal ya berikutnya di sini adalah selanjutnya ya, selain dari huruf isti'la ya. Kalau mau ngafalin ini agak ribet. Jadi jangan sampai ya keliru Bapak. Ambil mudahnya aja, selain huruf-huruf yang sudah dihafal khusodogtin qil, itu sisanya huruf istifal. Jadi jangan ini kalau pengen ngafalin ini boleh aja ya Bapak. Sabata izzun man yujawwid harfahu iz salla syakka. Tapi kelihatannya kayak agak sulit ya Bapak. Nah, ini agak sulit ya. Sabata izzun man yujawwid harfahu iz salla syakka. Agak sulit ya Bapak. Jadi hafalin aja huruf isti'la, otomatis nanti kehafal istifal karena nanti ketika membaca batoni, baknya apa? Nggak ada di khusodoktin qil, oh berarti istifal begitu ya Bapak. Nah ini ya Bapak, isti'la dan istifal itu erat kaitannya dengan tebal dan tipis ya. Kalau isti'la itu tebal tafkhim, sedangkan istifal itu tipis. Jadi jangan sampai menebalkan yang tipis ya, tadi yang seperti Anda bilang huruf-huruf tipis jadi baca tipis. Terus jangan nipisin yang tebal, yang seharusnya tebal kayak dha dibacanya kayak za, azlamu tipis ya. Atau contoh lainnya misalnya kok malah menjadi ka ya. Kuwatin dibacanya kuwatin. Nah, hati-hati. Begitu ya Bapak untuk isti'la dan istifal yang kita bahas. Insyaallah nanti berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas itbaq ya, itbaq Bapak. Itbaq. Baik, kita lanjut. Sekarang kita membaca ya, Bapak. Sekarang kita masuk ke surat apa? Nanti akan sambil ini ya, Bapak, sambil tes lagi. Antara isti'la dan istifal. Anda akan sebutkan langsung bacaannya dan Anda akan tanyakan isti'la atau istifal. Sekarang kita di surat apa ya Bapak? Al-Haqqah ayat 16. Kita mulai. Ayat 16 ya? Oh iya ayat 16 ya. Nazza'ata lisyawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nazza'atal lisyawa. Nazza'atal lisyawa. Udah dapat semuanya? Al-Haqqah. Oh iya Al-Ma'arij ya, afwan. Kok Pak Hamid bisa ngikutin? Udah hafal Pak. Iya, tapi Pak Hamid bisa ngikutin ya, udah hafal jangan-jangan nih Al-Ma'arij Pak Hamid. Kita coba ulang lagi ya. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Ya, jadi Bapak di sini ya kita tanya dari Parian ya di huruf di huruf sin. Wang syaqqatis sama isti'la atau istifal? Istifal. Kemudian fahiya hi-nya isti'la atau istifal? Istifal juga ya, sama istifal. Nah, bagus. Nah, jadi Bapak di sini Anda ingatkan lagi ya di akhirannya
di akhirannya di sini wahiyah. Itu dialirkan Bapak, jangan sampai suaranya terputus. Nah, kalau terputus suaranya sifatnya kurang sempurna ya. Wahiyah, wahiyah. Sedangkan ha ini termasuk dari rokhawah atau syiddah. Rokhawah ya, dialirkan. Wahiyah, ya, ya. Dialirkan lagi, jangan diputus. Kita lanjut. Wal malaku ala arjaiha. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Baik, Pak Agung sekarang ya. Di huruf arsya, ro-nya termasuk isti'la atau istifal. Wa yahmilu arsya. Isti'la. Ada nggak di huruf-huruf isti'la, huruf ro? Nggak ada ya. Jadi apa? Jadi istifal ya. Jadi ro itu masuknya ke istifal, tapi dia nanti pembahasannya beda ya, Bapak. Ke tafkhim ya, tafkhim. Nah, kalau ro itu apa namanya? Jadi lidah ini membuat cekungan, tetapi dia nggak sampai setebal dari huruf-huruf ini ya. Khussa, dagtin, qil. Kemudian fauqahum, fa di sini isti'la atau istifal? Masih Pak Agung? Istifal. Sama ya. Nah, kita lanjut. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, pahami sekarang ya. Tu'radu. Ainnya tu'. Di sini isti'la atau istifal? Istifal, bagus. Kemudian la takhfa, kha-nya isti'la atau istifal? Isti'la, bagus ya, masyaallah. Nah, jadi ya Bapak, Anda ingatkan lagi ketika membaca huruf kha sukun, kha mati, jangan bacanya cuma dikasih dengkuran doang, takhfa keliru ya. Tetapi dia ditebalkan juga Bapak, takhfa. Ta-nya jangan terpengaruh dengan kha, ta-nya biasa, takhfa ditebalkan ya Bapak. Kemudian di sini hamzahnya juga, Ana ulang-ulang terus. Jangan sampai dia yauma idzin, jangan i-nya dia bacaannya nyambung. Bagaimana maksudnya? Nyambung yauma idzi, yaumai. Dia harus dijaharkan ya, Bapak. Dijahar. Jahar itu lawannya apa? Hamas ya, hamas. Jadi dia bacaannya hamzah itu khasnya adalah dia harus tahqiq. Di tahqiq itu adalah ya berdiri, benar-benar berdiri dia. Jangan sampai suaranya nggak jelas ya antara i atau i. Nah, itu nggak boleh ya. A, i, u. Nah, itu keliru. Tapi a, i, u ya. Harus benar-benar keluar dari bawah. Kita lanjut. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ Bagus. Ya, sekarang Pak Budi
Fayaquluha umuqo, muqo. Itu apa kira-kira? Isti'la. Bagus. Ra-nya ra'u istifal. Bagus. Kemudian ya, kita lanjut. Dua-dua aja ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Baik. Sogodin di sini ya. Dha apa dha? Dhanantu isti'la atau istifal? Isti'la, bagus. Mulaqin qi isti'la. Hisabi binya istifal. Ya Bapak di sini diperhatikan ya Bapak, di sini untuk fokus juga. Yang pertama, ketika di ayat 19 dan ayat 20 kita lihat di harokat akhirnya itu ta marbutoh atau ha? Ha ya Bapak. Jadi Bapak nanti kalau misalnya Bapak suka menyambung bacaan ya, kalau misalnya nanti Bapak suka menyambung bacaan, maka diperhatikan huruf akhirnya. Di sini di huruf sebelumnya di ayat 18 contohnya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun fa amma. Ya, dia disambung berarti dibaca harokat akhirnya. Khafiyatun fa amma. Nah, sedangkan kalau misal di ayat 19 dan di ayat 20, Pak, di sini ketika dia disambung maka dia berhenti ya, nggak boleh dikasih harokat akhirnya. Ya, misalnya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanant. Nah, di sini ada yang mengatakan di sini harus dikasih saktah ya, Bapak. Kalau misalnya ingin dilanjutkan. Kitabiyah inni dhana, atau kalau misalnya disambung kitabiyah inni, begitu Bapak. Jadi kita lihat ya, ini jarang-jarang harokat akhir benar-benar sukun ya Bapak dalam Al-Qur'an, dalam mushaf. Kita lanjut. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, sekarang kita sambil merojah juga ya Bapak pelajaran yang telah lalu. Balik lagi ya ke Maryam. Di huruf ha sini fahuwa. Ha-nya isti'la atau istifal? Istifal. Kemudian kalau misalnya kita yang sudah pernah pelajari di pembahasan sebelumnya, ha ini termasuk huruf yang mengalir atau berhenti, syiddah atau rokha atau diantara keduanya, baini ya. Fahuwa. Mengalir, berarti rokhawah ya. Ya, kemudian dia kalau misalnya di hamz dan jahar kira-kira apa? Dikasih aliran udara atau enggak ketika mengucapkan ha? Dikasih aliran udara. Berarti di sini sudah terkumpul di huruf ha apa aja Bapak yang sudah kita pelajari? Hamz, terus rokhawah, terus isti'la. Bagus, masyaallah. Kita lanjut. Fi jannatin 'aliyah. Ya, sekarang kita ke Pak Agung. Pak Agung kita merojah juga ya di huruf ja. Ja ini termasuk isti'la atau istifal? Istifal, bagus. Kemudian dia termasuk hamz atau huruf yang suaranya mengalir atau tidak mengalir, rokhawah atau bainiyah atau syiddah atau diantara keduanya? Syiddah, bagus. Kemudian dia termasuk hamz atau jahar? Jahar, bagus. Berarti dia ada 3 sifat apa aja? Jahar, syiddah, bagus.
Istifal, bagus ya, ada 3. Nanti begitu ya Bapak, sebenarnya kalau sifat huruf kita harus hafalin itunya ya. Kita harus hafalin, nanti soalnya biasanya kalau di luar ya Bapak, ujian sifat huruf itu ngeluarin satu persatu hurufnya. Jadi kalau misalnya ketika kita membaca huruf sin, apa aja sifatnya sin? Kita mulai dari yang paling pertama, hamas atau jahar. Ya hamas atau ini jahar. Baru bisa dikeluarin terus begitu. Kita coba lanjut ke berikutnya. Qutufuha daniyah. Baik. Sekarang kita pahami itu ya. Kutu to di sini. To dia termasuk ke isti'la atau istifal. Isti'la. Kemudian dia termasuk dari syiddah, bainiyah atau rokhawah. Syiddah, bagus. Kemudian dia masuk ke hamas atau jahar. Jahar. Nah, jadi kalau untuk huruf-huruf qalqalah ya, Bapak. Nah, ini juga termasuk qalqalah ya. Dia untuk menghafalnya, kenapa dia dinamakan qalqalah? Ya, karena dia terkumpul antara apa sebelumnya, Bapak? Anda pernah jelaskan sebelumnya, ada yang ingat? Ya, jahar sama syiddah. Ya, dua-duanya ngumpul, jahar sama syiddah. Itu yang ada di huruf-huruf, cuma di huruf-huruf qalqalah. Makanya dia terpantul gara-gara jahar dan syiddah. Kalau misalnya kita stop, susah ya Bapak. Pertama jahar apa? Jahar artinya? Ya jelas. Jelas itu maksudnya apa? Mengalir udara atau enggak? Ketika diucapkan? Enggak mengalir udara. Itu yang pertama. Kemudian, dia suaranya mengalir atau enggak? Enggak juga ya. Dia masuk ke syiddah. Jadi ketika dia berhenti, up ya agak sulit. Ya. Up atau ya di sini ya kalau misalnya di saat au it'amu it keliru susah ya. It nggak boleh keluar udara, nggak boleh ngalirin suara ya. Makanya dia dikasih pantulan au ito ya begitu. Kita lanjut. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bagus. Ya, sekarang kita ke Babudi ya. Di huruf hani a. A di sini syiddah atau bainiyah atau kita mulai dari isti'la dulu ya. Waalaikumsalam. Jadi kita mulai dari yang paling fresh dulu ya pelajarannya. Dari isti'la atau istifal. A. Hani A. Istifal. Kemudian dia masuk ke huruf yang suaranya mengalir. Rokhawah atau terputus. Syiddah atau diantara keduanya. Bainiyah. Syiddah. Kemudian hamas atau jahar. Jahar ya bagus. Nah jadi itu ada 3 ya berarti dari huruf hamzah A di sini. Jahar terus istifal, bagus, Masya Allah. Kita lanjut. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Baik, sekarang kita ke bahasa Agudin ya. Di sini di ayat 25 di bacaan lam mim ya. Mim dia termasuk isti'la atau istifal? Istifal. Kemudian dia masuk ke syiddah bainiyah atau rakhawah? Bainiyah, bagus. Kemudian dia masuk ke hamas atau jahar? Jahar. Berarti hurufnya apa aja? Sifatnya apa aja?
istifal. Ya, bagus. Nah, jadi Bapak di sini ya di huruf mim kita rasakan dia mengalir tapi sedikit. Lam, nggak benar-benar terputus lam. Atau dia benar-benar mengalir suaranya dilepas begitu aja lam, enggak ya. Nah, makanya dia masuk ke bainiyah. Bagus. Ya, ini bagus ya Bapak tadi alhamdulillah untuk sifat-sifatnya berarti sudah bisa nangkap semua. Yang penting kita harus hafal ya Bapak huruf-hurufnya dari misalnya kita mulai dari paling atas ya, kalau kita diminta ngeluarin ya Bapak, kita minta keluarin sifat ini, kita ingat-ingat aja urutannya pertama dari hamas atau jahar, dari aliran udara, mengalir udara atau enggak, kemudian setelahnya suara ya, berkaitan dengan suara, suaranya mengalir pertengahan atau enggak mengalir. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir kita pelajari ya kalau di sini isti'la atau istifal. Isti'la huruf-hurufnya cuma khussadautin qil. Nah, berarti selain dari itu hurufnya adalah istifal. Jadi kita ngafalin satu, kita sisanya di situ. Begitu ya, Bapak. Nanti di pertemuan berikutnya kita membahas itbaq ya insyaallah. Itbaq ini lebih mudah hurufnya karena sedikit. Tapi praktiknya susah ya, Bapak. Karena itbaq ini ya huruf-huruf yang dia betul-betul tebal nanti. Ya, jadi kita baca sampai 25 ya Bapak, karena Bapak di sini nanti akan setoran. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini sebelum Bapak mulai setoran? Ya ada. Ya, huruf ro ya, huruf ro jadi termasuk isti'la atau enggak? Huruf ro, kenapa dia tidak termasuk isti'la sedangkan ya bacaannya mirip o juga ya. Nah, itu dia berkaitan dengan tafkhim dan tarkik ya. Sebenarnya ada lagi pembahasan nanti tafkhim dan tarkik ya, Bapak. Itu sifat yang mengikuti sebetulnya, tidak terikut, atau sifat namanya adalah sifat aridoh ya, aridoh. Dia bisa ada, bisa nggak ada begitu. Nah, sedangkan yang sekarang kita pelajari ya Bapak dari hamas, jahar, habis itu syiddah, rokhawah, bainiyah, dan isti'la, istifal, dan seterusnya nanti sampai sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, kayak misalnya tafashi dan sebagainya, yaitu sifatnya itu selalu ada di huruf-huruf ya Bapak. Jadi kalau misalnya ini sifat yang memiliki lawan itu pasti ada di sebuah huruf. Jadi bukan sifat yang kadang nggak ada, bukan. Tapi dia sifatnya selalu ada keadaannya. Jadi di antara kedua itu atau antara ketiga ya. Kalau misalnya syiddah ada 3, syiddah bainiyah, rokhawah. Baik, sekarang kita mulai setoran ya, Pak. Dimulai dari Pak Sakudin. Selamat. Kafnya dikasih hamas sedikit ya, qulu ahlak. Bagus, Masya Allah untuk kelancarannya alhamdulillah ya, bagus. Paling ditingkatkan lagi untuk Pak Sakudin kefasihannya ya. Kefasihannya contohnya tadi di huruf kaf ya, kita sudah pelajari huruf kaf termasuk huruf apa? Hamas ya, dia jadi mengalir udara ya, ada dikasih aliran udara.
Ko-nya enggak, ko-nya itu ko ya. Yaqulu ahlak. Nah, ka-nya ya. Ko enggak termasuk amas. Yaqulu ahlak. Nah, kemudian di sini di huruf waw. Waw ketika sukun, ya ini buat pemain lain juga. Waw ketika mati, jangan dia mendekati bacaannya itu menjadi o. Au, jangan. Tapi jadi u ya, apa? Au. Nah, lebih dekat ke u, jangan ke o. Jangan au it'amu atau ya au miski. Tapi benar-benar dibentuk bulat bibirnya, kemudian keluar dari bulatan au miski begitu. Baik, kita lanjut ke Pak Budi ya, silakan. Yasr, jangan yasr. Walaili idza yasr. Qalqalahnya hilang. Alladzi panjang pendeknya ya. Wana langsung faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukhrimun. Belahnya 2 harokat, panjangin lagi sedikit. Kalla bal la tukhrimun al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra wa anna
Fayauma idzil. Ya, Masya Allah. Nah, dia harus dikuatin lagi ya, Pak Budi. Dia masih banyak kelirunya. Lupa-lupa sedikit. Kemudian tadi untuk kelokasiannya cukup bagus ya, cukup bagus. Mirsoda. Tebal atau tipis? Roknya tipis. Tebal ya. Kenapa tebal? Kenapa tebal? Hah? Ya setelahnya huruf shad ya. Mir. Kalau misalnya ditipisin susah jadinya. Nanti mir. Pindahnya jadi susah. Ya. Sama kayak bacaan ini juga ya. Pengecualian ketika membaca irji'i. Tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Karena awalnya ya i-nya bukan i asli ya. Kalau dilihat di mushaf itu bukan hamzah ya. Bukan hamzah tetapi hamzah wasol namanya. Kayak al ya, kayak asyam wasyamsi. Nah, kalau wa-nya dihilangin jadi asyamsu ya. Begitu. Nah, itu jadi tebal ya. Irji'i begitu. Untuk lancarin lagi, insyaallah semakin bagus. Silakan sekarang kita lanjut ke berikutnya, pamit. Ulang kazzabat samudu bito bukan tak. Itu huruf to. Bitawaha. Kazzabat samudu bitawaha. Idzin ba'atha asqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ya, bagus ya untuk bacaannya. Tadi satu keliru huruf ya. Kadzabat samudu. Ya, itu huruf to ya, bukan huruf ta. Salah. Bitawaha, bito. Bitawaha. Silakan lanjut ke berikutnya.
Oh ya, Masya Allah, mumtaz ya, bagus. Sudah mulai masuk ke surat-surat pendek ya untuk Pak Agung. Ya nanti kalau misalnya sudah kuat di juz 30, habis itu ya terutama di surat-surat pendek ya, Atin ke bawah itu kan udah surat-surat pendek. Kalau pengen pindah juz 29 boleh ya, kalau sudah pengen pindah juz 29. Kalau pengen dapat sertifikat mau setoran 1 juz langsung nggak apa-apa. Ya. Ya, Anda bisa ngeluarin sertifikat ya, Bapak. Kalau misalnya Bapak ada yang pengen setoran 1 juz sekali duduk ya, dalam waktu 1 jam boleh. Ya, di chat aja nanti Anda akan ke masjid sini ya dengerin setoran Bapak begitu. Kalau pengen sertifikat ya, begitu. Ya, sekarang kita ke Marian ya, tafadhal. Panjangin. Panjangin lagi. Idzas sama. Wa idzal ardu muddat bukan do. Bala inna rabbahu kana bihi masrura. Basi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Wala uqsimu bis-shafaq wal laili wa ma wasaq. Qalqalahnya wal laili wa ma wasaqa. Wal laili wa ma wasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza tutla 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Enggak ada fa-nya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kalau ada fa-nya di surat apa? Falahum atin ya. Jadi kalau di surat Al-Insyiqaq nggak ada fa-nya, hati-hati ya. Kalau falahum ajrun ghairu mamnun dilanjut lagi ya, fama yukadzibuka ba'du biddin, takutnya gitu ya, khawatirnya. Nah tadi ya, wa idzal ardu muddat ya, daknya hati-hati jangan jadi do. Nah kemudian famulaqi seharusnya dipanjangin ya qi-nya, karena setelah qi di antara qi dan ha ada ya seharusnya dipanjangin, jangan di stop famulaqi. Nah keliru kalau seperti itu. Ya, tapi untuk kelancaran sudah cukup bagus ya, Masya Allah, dipertahankan dan dikuatkan lagi tadi yang masih keliru sedikit agar bacaannya, hafalannya semakin lebih kuat. Baik, Bapak, alhamdulillah kita sudah selesai ya berarti untuk materi pada malam hari ini dan setorannya juga. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak sebelum kita cukupkan? Enggak ada? Ya, jadi Bapak ya, yang sebentar lagi selesai ya, semangat untuk diselesaikan hafalannya. Kemudian nanti kalau ingin pindah ke juz 29 boleh, atau ingin setoran, ya ingin dapat sertifikat setoran 1 juz sekali duduk dengan Ana, boleh juga. Mulai dari Anaba ya. Waktunya 1 jam
sekali duduk 1 jam. Begitu. Kita cukupkan Bapak dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.